Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Silakan Bang Tauhid. Bang Randi ambil kitab Bang Randi buat Bang Tauhid itu satu. Masih ada apa kitabnya? Fasyari'atun, maka syariat itu kasafinatin, seperti perahu. Ini perumpamaan terkait tiga hal yang kemarin kita bahas ya, tentang syariat, thariqah, dan hakikat. Kemarin di ujungnya ada mamutila, seperti apa yang nanti akan dicontohkan gitu. Fasyari'atun kasafinatin, maka syariat itu seperti perahu. Wa tariqatun kal bahri, dan thariqah itu seperti lautan. Summa haqiqatun durrun ghala, kemudian hakikat itu seperti mutiara yang sangat berharga. Udah tuh. Syariat itu seperti perahu, thariqah itu seperti laut, hakikat itu seperti mutiara yang ada di dalam lautan. Syuru'un fi bayani ma mathalal qawmu as-salasata bihi. Mulai masuk di dalam penjelasan apa yang diumpamakan oleh para ulama tentang tiga hal tersebut. Famathalu asy-syari'ata bis-safinati fi annaha sababun fil wusuli ilal maqsidi. Maksudi ya, ilal maqsadi. Famathalu, maka mereka mengumpamakan syariat itu bisafinati, seperti perahu. Fi annaha sababun fil wusuli ilal maqsadi, pada sisi bahwasanya syariat itu menjadi sebab dalam mencapai apa yang dituju, dalam mencapai kepada tujuan, mencapai apa yang dituju. Kita pengen ngambil mutiara yang ada di tengah laut, maka mau tidak mau kita harus punya perahunya buat berlayar ke tengah lautan. Kudu punya perahunya. Kita pengen mencapai hakikat, maka mau tidak mau kita harus
memiliki atau harus menerapkan syariat dalam kehidupan kita gitu. Mau tidak mau tuh kudu harus, tapi harusnya harus sekarang, bukan harus dulu. Kalau harus dulu artinya boleh, maka sifat yang harus bagi Allah gitu, harus. Apa Ustaz? Jaiz. Syariat itu seperti perahu. Kalau kita pengen bisa sampai kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita harus betul-betul memahami tentang syariat, betul-betul menerapkan syariat dalam kehidupan kita. Syariat kemarin semua yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang dilarang oleh Allah itu syariat. Baik itu bentuknya ibadah mahdhuf atau bentuknya ibadah ghair mahdhuf. Pokoknya kita harus menerapkan syariat dalam kehidupan kita. Ini motor saya bunyi mulu. Udah tuh. Kalau kita emang pengen benar-benar pengen sampai kepada Allah, harus menerapkan syariat dengan benar. Wat tariqatu bil bahri fi annaha mahallun lil maqsadi. Dan thariqah itu seperti lautan, pada sisi bahwasanya dia merupakan tempat apa yang kita tuju, apa yang dituju. Karena hakikat itu adanya setelah kita menjalankan thariqah. Berarti thariqah merupakan tempat di mana tujuan itu bisa kita raih, bisa kita capai. Nah, syariat agar perahu itu bisa sampai ke tempat yang kita tuju, perahu itu harus kita jalankan di lautan thariqah. Kalau punya syariah doang, cuma kayak Nabi Nuh, ditaruhnya di atas gunung, ampe lindung bebulu, kagak bakal bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Begitu kita punya perahu, kita tahu mana perintah Allah, kita tahu mana larangan Allah, perlu kita jalankan syariat itu dengan thariqah. Kemarin thariqah artinya kita jalankan syariat itu dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling lurus, dengan cara yang paling benar. Dan nanti ngikutin mursyidnya. Ini kita ngikutin thariqahnya, jalannya, jalan siapa? Jalan Syekh Abdul Qadir. Maka kita ngikutin cara ibadahnya, cara menjalankan syariat menurut Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita ngikut jalannya Imam Asy-Syadzili, berarti kita menjalankan syariat mengikuti cara yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili gitu. Kalau mazhab ini kita menjalankan perintah Allah, menerapkan syariat, ngikutin mazhab siapa? Ngikutin mazhab Imam Syafi'i kah misalkan gitu, atau ngikutin mazhab Imam Hanafi gitu. Kudu ada yang kita ikutin. Bangkis ngikutinnya jalan siapa? Saya ngikutin jalan guru saya, bohong. Gini kan gurunya ngalorin, dia ngidulin gitu. Ngomong. Udah tuh. Itu thariqah. Thariqah seperti lautan.
kita harus menjalankan syariat yang kita punya dengan di jalan thariqah gitu. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling lurus, dengan cara yang paling benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mursyid kita gitu. Itu thariqah namanya. Wal haqiqatu bid-durri fil intifa'i wal guluwi. Dan hakikat diumpamakan seperti mutiara fil intifa'i wal guluwi, pada sisi nilai dan manfaatnya, pada sisi manfaat dan nilainya. Kalau kita sudah menjalankan syariat dan syariat itu kita jalankan dengan thariqah, maka di ujungnya nanti kita akan mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Kita akan mencapai hakikat. Gak bakal kita bisa meraih mutiara yang ada di tengah lautan kalau yang pertama perahunya kagak. Kemudian kalaupun punya perahu itu kita nggak jalanin di laut, nggak bakal bisa kita meraih mutiara yang ada di tengah lautan. Silakan Bang Ihsan, kitabnya ada kitabnya? Ada. Udah tuh, jelas. Kita bisa mencapai hakikat kalau kita menerapkan syariat, dan syariat itu kita jalankan dengan thariqah, baru bisa mencapai hakikat. Makanya bohong besar kalau ada orang yang ngaku sudah mencapai hakikat tapi dia meninggalkan syariat. Bohong besar. Sholat kagak, puasa kagak, ngakunya sudah mencapai hakikat, itu bohong besar. Karena itu tidak mungkin orang bisa mencapai hakikat kalau dia sudah menerapkan syariat. Kalau dia menerapkan syariat dan syariatnya dia jalankan dengan thariqah, dengan cara yang paling lurus. Udah punya syariat aja kalau thariqahnya belum dijalanin, ngerjain ibadah masih asal-asalan, masih ngikutin nafsunya, bukan ngikutin tuntunan Allah, bukan ngikutin tuntunan Rasul, bukan ngikutin tuntunan mursyidnya, tetap aja nggak akan bisa mencapai hakikat. Tiga-tiganya kudu tuh, syariat, thariqah, dan hakikat. Syariat yang kita punya, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kita jalankan itu semua dengan cara yang paling lurus, paling benar. Sholat gimana cara paling benernya, puasa gimana cara paling lurusnya, gitu. Baru bisa mencapai hakikat. Kalau sholat masih sekedar sholat, ngikutin nafsu kita, semau kita, selagunya kita, yang nggak akan bisa mencapai hakikat. Anggapannya berarti perahunya masih disenderin di pantai, di dermaga, belum dipakai buat ke tengah lautan, belum dibawa ke laut, belum itu perahunya. Udah tuh, jelas. Pak Guru, apa ya? Cukup. Ya kan tiga-tiganya kemarin. Tiga hal ini mutalazimin, mutalazimatun. Tiga hal ini sudah mengkristal, tidak bisa dipisahkan. Karena begitu dia mencapai hakikat, justru malah syariatnya semakin bagus. Yang kemarin kan istilahnya, karena dia yakin betul Allah menciptakan saya di alam dunia ini memang buat ibadah, ya saya ibadah. Kan kemarin begitu, khuliqna lil ibadati.
kami memang diciptakan buat ibadah gitu. Meskipun dia sudah mencapai tingkatan hakikat, ya tetap dia jalankan syariat. Begitu Pak Guru, tetap jadi nggak bisa dipisahkan itu. Nggak mentang-mentang begitu udah mencapai hakikat syariat dibuang, thoriqohnya dibuang, enggak. Tiga-tiganya tetap dijalankan. Tidak bisa dipisahkan itu. Fala yasilu syakhsu lil haqiqati allati hiya durru illa ba'da wusulihi lil bahri alladhi huwa mahalluhu wala yasilu lahu illa bisafinati. Fala yasilu syakhsu lil haqiqati, maka tidak akan mencapai, maka seseorang tidak akan mencapai hakikat allati hiya durru, yang dia itu merupakan mutiara yang adanya di tengah lautan, illa ba'da wusulihi lil bahri, kecuali setelah dia sampai ke tengah lautan. Dia bisa mencapai hakikat kalau memang sudah menerapkan thoriqoh, sudah mencapai lautan. Kalau baru di pantai doang, ya nggak bisa juga, tetap aja. Alladzi huwa mahalluhu, yang dia itu merupakan tempatnya hakikat, tempatnya mutiara. Wala yasilu lahu, dan dia tidak akan bisa mencapai ke tengah lautan illa bisapinati, kecuali dengan perahu. Untuk mencapai hakikat kita perlu menerapkan thoriqoh, dan thoriqoh itu harus berlandaskan syariat gitu. Kita apa yang mau kita jalanin di thoriqoh, kalau syariat aja kita belum tahu. Tiga-tiganya jadi. Wa mattala ba'duhum atala tata bil jauzi, maka mengumpamakan juga sebagian ulama akan tiga hal ini dengan kelapa. Jauzun kelapa kamu. Fasyari'atu kal kishri wat thoriqatu kal lubbi wal haqiqatu kadduhni. Maka syariat itu seperti sambuk kelapanya atau batok kelapanya. Wat thoriqatu kal lubbi, dan thoriqoh itu seperti daging kelapanya. Wal haqiqatu kadduhni, dan hakikat itu seperti santannya. Fala yatawassalu liduhni illa ba'dal wusuli lil lubbi. Maka seseorang tidak akan meraih santan yang ada di dalam kelapa kecuali setelah dia mencapai daging kelapanya. Itu gak daging kelapa kalau belum diparut, belum diperes, belum keluar santannya. Prosesnya gitu. Kita bisa mencapai hakikat kalau kita sudah betul-betul menjalankan thoriqoh, baru tuh santannya keluar gitu. Udah daging kelapanya kita ambil, kita parut, kita peres, baru udah dapat santannya. Mampudin doang makan sayur dikelapain. Bukan disantanin, bukan dikelapain. Kelapanya masih utuh. Wala yatawassalu lahu illa ba'dal wusuli lil kishri, dan dia tidak akan mencapai daging kelapa itu kecuali setelah menembus
batok kelapanya. Itu dibelah dulu batoknya, dikupas dulu sambuknya, baru ketemu daging kelapanya. Syariat kita jalankan dengan toriko, dengan cara yang paling lurus, baru kita bisa mencapai hakikat. Itu kelapa kita belah, kita ambil dagingnya kita parut, kita peres, baru bisa dapat santannya. Selama belum mencapai daging kelapanya, meskipun itu kelapa romana kelihatannya cakep banget, tetap aja belum bisa kita ngambil santannya. Meskipun kita tahu syariat, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, tapi belum kita jalankan dengan toriko, ya belum bisa mencapai hakikat. Itu toriko dulu. Kamu udah tuh, jelas. Makanya buat yang belum bertorikoh, buruan dah cari guru mursyid yang bisa bikin kita berjalan menerapkan syariat di atas landasan torikoh. Jangankan yang belum, yang udah roman-romannya. Ya di antara kita kan udah banyak nih yang dulu ditalkin sama guru kita. Sudah diikat sebagai ikhwan torikoh, tetap aja itu kayak pengamalannya masih belum sesuai dengan torikoh. Sholat masih selagu-lagunya, puasa selagu-lagunya, zikir semaunya. Dalam keseharian ngikutin nafsu, ngikutin kepengenan, kehobian. Ya sampai kapan kita mencapai hakikat kalau kita masih seperti itu? Ngimpi namanya. Belum dikupas, syariatnya belum dikupas. Masih batok, kita masih batok. Belum diapa-apain. Udah tuh. Udah. Bang Udin nambahin enggak? Cukup. Wajib jaga? Enggak. Hah? Al-i'rabu. I'rab. Fasyari'atun fa'ul fasihati. Fasyari'atun fa'nya fasihah. Ai idza aradta ma'rifata mitlit talatati fa'aqulu laka syari'atun ila akhirih. Artinya apabila kamu ingin mengetahui perumpamaan tentang tiga hal tersebut, maka aku katakan kepadamu syari'atun sampai akhirnya. Wa syari'atun mubtada'un, dan syari'atun itu mubtada. Wal musawwighu wuqu'uhu fi maqamit tafsili. Dan yang memperbolehkannya menjadi mubtada fi maqamit tafsili itu karena kalimat syari'atun berada pada maqam tafsil. Karena ini konteksnya tentang penjelasan yang lebih rinci, maqamit tafsil. Maka syari'atun meskipun dia bentuknya nakiroh, dia boleh menjadi mubtada. Pada paham apa kagak? Ma'rifah menakirah. Ya kan kalau yang ma'rifah biasanya pakai al, kalau pakai tanwin biasanya nakirah. Nah mubtada itu harusnya dia ma'rifah, jarang mubtada yang nakirah. Ini syari'atun tapinya nakirah, tapinya jadi mubtada. Kenapa dibolehkan seperti itu? Karena dia fi maqamit tafsil, berada pada maqam tafsil untuk penjelasan yang lebih rinci.
Wa kasafinatin muta'alliqun bimahdhufin khabarun lil mubtada'i, dan kalimat kasafinatin itu berhubungan dengan kalimat yang dibuang menjadi khabar mubtada. Wa tariqatun mubtada'un, dan tariqatun itu mubtada. Wa kalbahri, dan kalimat kalbahri muta'alliqun bimahdhufin khabaruhu. Kalimat kalbahri itu berhubungan dengan kalimat yang dibuang menjadi khobarnya. Wal jumlatu ma'tufatun alal jumlati qablahu, dan jumlah ini diatofkan kepada jumlah sebelumnya. Tariqatun kalbahri itu diatofkan kepada syari'atun kasafinatin. Gitu. Tsumma harfu atfin, tsumma itu huruf atop. Wa hiya litarahi fir rutbati, dan dia itu untuk menunjukkan urutan pada tingkatan. Jadi tingkatannya syariat dulu, toriko, hakikat gitu. Nggak bisa dibalik. Kalau sesatiri hakikat dulu baru ke syariat, nggak bisa. Syariat dulu, toriko, baru hakikat gitu. Wa haqiqatun mubtadaun, kalimat haqiqatun itu mubtada. Wa durrun khabarul mubtada'i wa huwa bidhammid dali, dan durrun itu khabar mubtada dan dia dibaca dengan dhammah huruf dal. Wa tarkibul mawquru nazirun zaidun asadun, dan susunan kalimat yang disebutkan perbandingannya seperti kalimat zaidun asadun. Si Zaid itu singa, au qamarun atau bulan, zaidun asadun atau zaidun qamarun. Fahuwa ala tashbihil baligi, maka dia itu termasuk tasbih balig, perumpamaan yang sama persis. Ai haqiqatun mitlud durri, artinya hakikat yang seperti mutiara. Wa gola fi'lun madin, dan gola itu fi'il madi. Wa fa'iluhu domirun ya'udu ala durrin, dan fa'ilnya itu domir kembali kepada kalimat durrun. Wa alifuhu lil itlaqi, dan alifnya itu huruf itlaq untuk kebutuhan nazom, kebutuhan syair. Wal jumlatu sifatun lidurrun, dan jumlah ini menjadi sifat bagi kalimat durrun. Ai durrun golin, artinya durrun golin, mutiara yang sangat berharga. Datu i'rabnya kita ngebut-ngebut dia dah i'rabnya mah. Ongkoh kita jelasin juga pada dua enggak paham. Wa tariqatun, itu ya benar ya? Kok lewat? Fa syari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injala. Fa syari'atun, maka syariat itu akhdun bidinil khaliqi, berpegang atau menjalankan agama Sang Maha Pencipta, berpegang teguh dengan agama Sang Maha Pencipta. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyi, dan menegakkan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Injala, yang sangat jelas. Lamma faragha min dzikri tamthilil qaumi laha syara'a fi bayani ma'aniha. Itu kebanyakan yang hilang itu kalimatnya, tibang iya amal lam doang. Kalau yang pakai PDF, lamma faragha min dzikri tamthilil qaumi laha, ketika telah selesai penyebutan perumpamaan para ulama tentang tiga hal tersebut, syara'a fi bayani ma'aniha, maka Tuan Musonib mulai menjelaskan makna-maknanya. Faqala fasyari'atun ila akhirih, maka beliau berkata maka syariat itu sampai akhirnya. Yakni inna syari'ata
akhdhuhu wattiba'uhu lidinil ilahi wamtitaluhu lil ma'murati wajtinabuhu al manhiyati. Yakni maksudnya inna syari'ata, sesungguhnya syariat, akhdhuhu wattiba'uhu lidinil ilahi, dia berpegang teguh dan betul-betul mengikuti agama Tuhan, betul-betul berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, itu syariat. Wamtitaluhu lil ma'murati, dan dia mengerjakan semua yang diperintahkan. Wajtinabuhu al manhiyati, dan dia menjauhi semua yang dilarang. Itu syariat itu namanya. Qala Syekh Ali bin Al-Hiti, Al-Hiti Ustaz ya, atau Al-Haiti boleh, radhiyallahu an, asy-syari'atu ma warada bihi taklifu wal haqiqatu ma hasala bihi ta'rifu fasyari'atu muayyadatun bil haqiqati wal haqiqatu muqayyadatun bisyari'ati. Syekh Ali bin Al-Haiti radhiyallahu an berkata, asy-syari'atu ma warada bihi taklifu, syariat itu sesuatu yang datang dengan beban taklif, dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada seseorang, taklif. Makanya sebutannya buat orang yang sudah baligh, berakal, yang muslim, itu sebutannya mukallaf, orang yang diberikan tugas, diberikan beban, diberikan taklif gitu. Atau kalau bahasa gampangnya, syariat itu beban-beban tugas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu syariat. Mau itu bentuknya perintah atau bentuknya larangan gitu, itu syariat namanya. Wal haqiqatu, sedangkan hakikat, ma hasala bihi ta'rifu, sesuatu yang bisa dicapai, yang bisa diraih dengannya akan ma'rifah, sesuatu untuk bisa meraih ma'rifah. Syariat itu beban taklif yang Allah berikan, beban tugas yang Allah berikan. Hakikat itu yang bisa kita gunakan untuk meraih ma'rifatullah, itu hakikat. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqati, maka syariat itu diperkuat dengan hakikat, agar syariat yang kita kerjakan, agar syariat yang kita lakukan bernilai, harus diperkuat dengan hakikat gitu. Agar syariat yang kita lakukan bernilai. Gimana Bang Pudin? Karena kemarin bahasanya syariatun bila haqiqatin atilatun, syariat tanpa diperkuat oleh hakikat itu hampa, kosong, tidak bernilai. Makanya syariat yang kita lakukan harus diperkuat dengan hakikat.
Hah? Iya, biar enggak zonk. Jangan sampai kita sholat tiap hari, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, kita zikir, tapi ujung-ujungnya apa yang kita kerjakan kosong, gitu. Gabung. Makanya perlu diperkuat dengan hakikat. Kemarin hakikatnya dalam bentuk kita meyakini bahwa semua yang kita kerjakan ini murni kekuatannya diberikan oleh Allah, murni digerakkan oleh Allah. Itu hakikatnya. Jadi semua yang kita kerjakan, syariat yang kita jalankan, harus kita yakini bahwa ini betul-betul digerakkan oleh Allah, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita, gitu. Agar syariat yang kita jalankan bernilai. Kemarin bahasanya gitu ya. Gimana kalian? Jelas itu dah. Karena kalau syariat yang tidak diperkuat dengan hakikat, ujung-ujungnya bikin kita sombong, yang akhirnya malah menghapuskan nilai apa yang kita kerjakan. Kita merasa ini boleh kita, ini berkat kemampuan kita, berkat kebisaan kita. Akhirnya yang kita kerjakan itu jadi terhapus nilainya. Makanya syariat harus diperkuat dengan hakikat. Wal haqiqatu muqayyadatun bisyariati, dan hakikat itu terikat dengan syariat. Hakikat itu terikat dengan syariat. Keyakinan yang ada di hati kita harus kita zahirkan dalam bentuk amal perbuatan. Karena emang rukunnya iman kan 3 Ustaz ya? Rukunnya iman ya? 3. Hah? Itu mah rukun agama, ini mah rukunnya iman. 6. Itu mah rukun iman. Yang pertama, tasdikun bil janan, kita betul-betul yakin dengan hati kita. Terus apa? Wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lidah kita. Kita ucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiganya wa amalun bil arkan, kita zahirkan iman itu dengan perbuatan, dengan anggota badan. Maka hakikat itu terikat dengan syariat. Gak bisa orang mengaku dia hakikat kalau tidak menjalankan syariat. Karena hakikat terikat betul dengan hakikat, gitu. Rukun iman 6. Makanya lagi-lagi, kalau ada orang mengaku sudah mencapai hakikat tapi dia malah meninggalkan syariat, itu omong kosong, bohong besar. Karena hakikat terikat dengan syariat. Keimanan yang ada di hati kita harus kita buktikan melalui perbuatan. Gitu. Gitu Bang Budin. Paling nanti tinggal dilihat kuat dan lemahnya. Kalau hakikat, kalau iman yang ada di hati kita ini kuat, maka kita lebih semangat dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan semangat dalam meninggalkan yang dilarang Allah. Kalau hakikatnya lemah, ujung-ujungnya syariatnya pun lemah. Sholat sejadi-jadinya, asal-asalan, puasa selagu-lagunya, gitu. Karena imannya lemah, hakikatnya lemah. Gitu. Apa itu? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan tuh, hakikat dan syariat. Gitu Pak Guru. Jadi nggak bisa orang yang udah mencapai hakikat dia meninggalkan syariat, nggak bisa. Karena itu terikat. Hah? Kenapa? Kagak dah, kita mah nggak ngaku Nabi mah kagak.
Wasyari'atu wujudul af'ali lillahi wal qiyamu bisyurutil ilmi biwasitatir rusuli wal haqiqatu syuhudul af'ali billahi ta'ala wal istislamu li golabatil hukmi bitakdirin la biwasitatin intehe. Dan syariat itu adanya perbuatan yang dilakukan karena Allah. Wujudnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena Allah. Itu bentuknya syariat tuh. Kita ngerjain ibadah itu wujud syariat kita. Wujud perbuatan yang dikerjakan karena Allah. Wal qiyamu bisyurutil ilmi, dan menegakkan perbuatan itu bisyurutil ilmi dengan syarat-syarat ilmunya, sesuai dengan syarat-syarat ilmunya. Ya sholat emang syaratnya harus ngadep kiblat, ya kudu ngadep kiblat. Kalau ada orang yang sholat ngadep ngetan di Jatikramat, berarti dia belum menjalankan syariat, karena menjalankan syariat belum sesuai dengan syarat-syarat ilmunya. Sholat kudu nutup aurat. Ada orang sholat tibang pakai sempak doang, itu berarti dia belum menjalankan syariat, karena belum menegakkan perbuatan sesuai dengan syarat-syarat ilmunya. Apa wujud? Udah tuh, jelas. Paham ini, sampai sini paham? Biwasitatir rusuli, dengan perantara para rasul. Makanya iya, perintah sholat diberikan, tapi detailnya, rinciannya disampaikan oleh Rasul. Ini sholat 5 waktu, waktunya ini aja, rukun-rukunnya ini, syarat-syaratnya ini, gitu. Caranya begini. Itu dengan perantara para rasul. Nah, kita ninggang di kita karena nggak ketemu sama rasul, makanya ngikutin perantara para guru gitu. Kita sholat ngikutin cara yang diajarin sama guru-guru kita. Itu namanya biwasitatir rusul. Yang diajarin dah tuh di kitab-kitab fikih, rukun sholat ada 17, syaratnya ada 6, kan begitu. Yang membatalkannya apa-apa aja, terus dijelasin. Itu namanya syarat-syarat ilmu yang disampaikan melalui perantara para rasul. Wal haqiqatu, dan hakikat syuhudul af'ali billahi ta'ala, meyakini bahwa perbuatan itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Kita sholat, kita berbuat baik, kita baik sama orang lain, kita sedekah sama orang lain, kita yakin bahwa ini terjadi karena digerakkan oleh Allah atas izin Allah, itu namanya hakikat gitu. Syuhudul af'ali billahi ta'ala, meyakini perbuatan tersebut terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Ya pokoknya bukan cuma sekedar itu doang, dalam hal apapun, dalam keseharian kita harus yakin bahwa semuanya terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itu namanya hakikat.
Udah tuh. Lagi ngaji ada yang pules di belakang, ya kita yakin bahwa itu memang terjadi atas izin Allah. Emang kehendak Allahnya begitu. Itu hakikat. Wal istislamu li ghalabatil hukmi, dan berserah diri dan pasrah terhadap ketentuan-ketentuan hukum bitakdirin, sesuai dengan takdir, la biwasitotin, tanpa adanya perantara. Kita yakin bahwa semua ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Malam hari ini pas ngaji Mang Hasan matanya meremelek, itu memang ditakdirkan oleh Allah gitu. Jadi berserah diri, pasrah, menerima ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan takdirnya tanpa adanya perantara. Itu hakikat namanya. Meyakini bahwa semua perbuatan terjadi atas kehendak Allah, dan meyakini dan berserah diri bahwa semua yang terjadi ini sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu namanya hakikat gitu. Jelas sudah. Nah, tinggal digabungin dah antara syariat dan hakikat. Ketika kita mengerjakan syariat, kita kerjakan sesuai dengan syarat-syarat ilmunya, sesuai dengan tuntunannya. Tapi selain itu kita yakini bahwa kita bisa ngerjain ini karena digerakkan oleh Allah. Dua-duanya jadinya, syariatnya kita terapkan, hakikatnya kita terapkan. Gitu. Kita ngaji sesuai dengan adab-adabnya, sesuai dengan tuntunannya. Yang pertama ngadep ngulon, ngadep kiblat, pakai minyak wangi, duduknya yang rapi, matanya seger. Itu namanya syariatnya kita terapkan sesuai dengan syarat-syarat ilmunya. Yang ngadep ngulon ini mah yang ngadep ngulon. Kalau yang ngadepnya ngalor ngidul ya biarin udah. Tapi selain itu kita yakini bahwa kita bisa hadir di majlis malam hari ini berkat izin dari Allah, begitu tuh. Jadi dua-duanya, syariatnya kita terapkan, hakikatnya pun kita terapkan. Baru bener. Gitu. Al-i'rabu fasyari'atun al-fa'u fa'ul fasihati. Panjang juga ini i'rabnya. Baca ini, lewatin. Fasyari'atun fa'nya fa' fasihah li'annaha absohat ala syartin muqaddarin aidon, karena bahwasanya dia menjelaskan dari syarat yang disembunyikan juga, yang tersembunyi juga. Ai wa idza arafta dzalika fa aqulu laka mubayyinan lima'aniha, artinya apabila kamu sudah mengetahui itu semua, maka aku katakan kepadamu untuk menjelaskan makna-maknanya. Fasyari'atun ila akhirih, maka syari'atun sampai akhirnya. Wa syari'atun mubtada'un, syari'atun itu mubtada, wa akhdun khobaruhu, dan akhdun itu khobarnya. Wa bidinin muta'alliqun bihi wa huwa mudhafun, dan bidinin itu berhubungan dengannya dan dia menjadi mudhaf. Wal khaliqi mudhafun ilaihi, dan kalimat al khaliqi itu mudhaf ilaih. Wa qiyamuhu, dan qiyamuhu ma'tufun ala akhdun, qiyamuhu diatofkan kepada kalimat akhdun. Wa huwa min atfit tafsiri, dan dia termasuk atof tafsir, atof untuk menjelaskan. Id maknal akhdi bidinil khaliqi al qiyamu bil amri wajtinabun nahi, karena maknanya berpegang teguh dengan agama Sang Maha Pencipta, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya.
li'anna ad-dina huwa ma syara'ahu Allahu lana minal ahkami wa hiyal ma'muratu wal manhiyatu. Karena bahwasanya agama yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah untuk kita dari berbagai macam hukum, dan dia itu semua yang diperintahkan dan semua yang dilarang. Wa akhdud dini huwal qiyamu bima dzukira, dan berpegang teguh dengan agama yaitu melaksanakan apa yang telah disebutkan. Wa yustafadu minasyarhi annal atfa mughayyirun haitsu fassarul qiyama bitashmiri. Dan bisa juga diambil pemahaman dari syarah bahwasanya ataf bisa berubah sekiranya mentafsirkan lafaz al-qiyamah dengan arti semangat. Wa qala yuqalu qama bil amri idza tashammara lahu. Dan berkata Tuan Musannif, dikatakan oleh sebagian ulama qama bil amri artinya semangat dalam mengerjakan perintah Allah. Jadi kalau menurut tafsir yang kedua ini, syariat, menjalankan syariat artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dengan semangat dan gairah. Itu kalau ngelihat tafsir yang kedua. Kalau misalkan Bang Yani pas ngaji Romana awang-awangan, itu berarti belum menjalankan syariat karena belum mengerjakannya dengan semangat gitu. Kalau koma diartiin semangat. Kalau yang belakang udah pada membleh loyo, itu berarti itu belum menjalankan syariat. Karena menjalankan perintah Allahnya belum dengan semangat, belum dengan gairah. Wal makna bi ayya jidda fi imtithali amrillahi wa jitinabi nahyihi. Dan maknanya yaitu bahwa dia bersungguh-sungguh semangat dalam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu maknanya qiyamuhu bil amri wan nahyi. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh semangat dan gairah. Makanya kudu semangat biar kita benar-benar menjalankan syariat. Semangat. Kan susah ya. Karena kalau mata udah ngantuk gimana mau semangat? Wan nahyi ma'tufun alal amri. Kalimat an-nahyi diatofkan kepada kalimat al-amri. Wa makna qiyamuhu bin nahyi, dan makna menjalankannya dengan larangan qiyamuhu bi sya'nihi bi ayyakhafa minhu wa yahdharuhu. Menjalankannya dengan keadaannya dengan bahwa dia menghindar darinya dan menjauhinya dan menghindar darinya. In jala ay in kasyafa, menjadi jelas artinya yang terbuka. Fi'lun madin, dia fi'il madi. Wal jumlatu halun min kullin minhuma aw sifatun, dan jumlah ini menjadi hal dari masing-masing keduanya atau menjadi sifat dari keduanya. Li'annal murada bihima al-umumu, karena yang dimaksud dengan keduanya itu kalimat umum. Fahuma nakirotani makna, maka keduanya bermakna nakiro. Udah cukup tuh i'rabnya. Pokoknya lembaran i'rab saya kebuta juga. Terus baru aku ini ya, masih ada dua lagi. Baru syariat. Wa tariqatun akhdun bi ahwati.
atau bi ahwato boleh ya. Akhdun bi ahwatin kal wara'i wa azimatun kariyadatin mutabattila. Dan thariqah yaitu mengambil atau menjalankan syariat dengan cara yang paling lurus. Ahwat itu dengan cara yang paling lurus, benar-benar sesuai dengan tuntunan. Itu thariqah. Kal wara'i seperti sifat apik. Gimana Bang Pudin? Jadi thariqah itu menjalankan syariat dengan cara yang paling lurus, betul-betul sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya namanya sholat, misalkan ada rukunnya, ada sunnahnya, maka namanya thariqah. Itu rukunnya kita kerjain semua, sunnah-sunnahnya pun kita kerjain semua. Itu namanya menjalankan syariat dengan thariqah, dengan cara yang paling lurus, paling benar. Kalau sholat tapi sunnah-sunnahnya masih ada yang ditinggal, berarti syariatnya belum sesuai dengan thariqah. Makanya di sini diibaratin seperti sifat waro. Orang kalau apik kan begitu. Sholat kagak mau dia pakai baju tangan pendek, kudu pakai baju tangan panjang. Kagak mau dia pakai celana, kudu pakai sarung begitu. Itu cara yang paling apiknya. Dia pakai minyak wangi biar yang sebelah nggak kebauan sama keteknya gitu. Itu cara yang paling lurus. Bacaannya dibaca pelan-pelan, tartil gitu. Dengan lemah lembut, dengan meratap, dengan tadarruk. Itu namanya apik pengerjaannya. Apa Kang Haji? Hah? Iya, paling mau gerendeng aja. Mana terawih lah 20 rakaat gitu. Udah tuh. Wa azimatun, dan menjalankan syariat dengan azimah, dengan yang paling istimewa. Azimah dengan yang paling istimewa. Contohnya apa Bang Dikin yang paling istimewa? Gimana Bang Budin? Ngaji pakai laptop, ini azimah namanya, modalnya gedean. Kalau pakai kitab modalnya 30.000, kalau pakai laptop modalnya 6 juta gitu. Itu azimah. Kalau yang belakang jiping doang ngaji nguping itu rukhsah, itu rukhsah. Sholat pakai kaos itu rukhsah, pakai gamis, pakai jas, pakai sorban itu azimah namanya. Gitu. Sedekah kalau pakai 2.000 lecek itu rukhsah, kalau 100.000 yang masih kaku itu azimah. Gitu. Udah 2.000 lecek lagi. Mengerjakan syariat dengan azimah, dengan cara yang paling istimewa gitu. Itu namanya thariqah namanya. Berangkat ngaji pakai motor Pega yang suaranya udah 13 itu rukhsah. Kalau berangkat ngaji pakai altis itu azimah.
Jadi jarak kita balik buat jalan-jalan pakainya Innova, buat ngaji sepeda sundung dipakai jalan. Pokoknya thariqah itu mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling istimewa. Udah tuh. Karya dotin mutabattila seperti riyadhah dengan penuh pengabdian. Besok nih misalkan zakat, kalau 50.000 beras 3,5 liter itu rukhsah. Kalau zakatnya per orang 500.000 itu azimah gitu. Ada di sini yang zakat fitrahnya 500.000 per orang. Mana keluarga 10 juta buat zakat fitrah doang. Itu namanya thariqah tuh Ustaz. Mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling lurus dan dengan menerapkan azimah, dengan cara yang paling istimewa gitu. Itu thariqah. Nah nanti tinggal bagaimana tuntunan mursyidnya. Kita diajarin sama mursyid gimana caranya gitu. Untuk mengerjakan yang azimah caranya gimana gitu. Kalau dulu kata guru kita, kalau zikir lemes, itu rukhsah. Kalau pakai semangat, la illallah, itu azimah. Hah? Dah. Yakni inna thariqata indahum hiyal akhdhu bil ahwati fi sairil a'mali wala ya'khudhu bir rukhsi wa dzalika kal wara'i. Itu ada gini kan. Maksudnya sesungguhnya thariqah menurut para ulama hiyal akhdhu bil ahwati, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling lurus, dengan cara yang paling benar, fisa iril a'mali, dalam semua perbuatan, dalam semua ya, bukan cuma ibadah doang. Ngasih duit belanja buat bini kalau 50 itu rukhsah, kalau 500 itu azimah gitu. Kon kagak ngasih duit jajan buat anak 2.000 itu rukhsah, kalau 50.000 itu azimah gitu. Ya ini lagi diajarin tentang azimah. Mau nerima mau kagak ya ini saya sampein gitu. Ya cuma kan bininya juga paham. Emang penghasilan lakinya 50.000, ilok minta pakai 500. Nyiksa itu namanya, nyiksa laki. Apa Ustaz? Udah tuh. Wala ya'khudhu birrukhsi, dan dia tidak mengerjakannya dengan rukhsah kecuali dalam hal yang memang dianjurkan untuk menerapkan rukhsah. Kayak kita lagi musafir, dikasih keringanan untuk mengqashar dan menjamak sholat, itu mah nggak jadi masalah, itu kita terapkan karena memang saat itu lebih afdolnya menerapkan rukhsah. Kalau lagi di rumah ya kita terapkan yang azimahnya. Sholat zuhur orang-orang 5 menit, kita setengah jam, itu azimah namanya gitu. Orang-orang tasbihnya 3, kita 21, itu azimah namanya gitu.
Ya cuma jangan lembangan pas lagi jadi imam kok ngaji lah digotong jamaah. Gitu. Dan tidak mengerjakan sesuatu dengan rukhsah wadhalika kal wara'i, dan hal tersebut seperti sifat waro, artinya apik, mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling apik gitu. Udah tuh, torikoh artinya. Lupa saya ya, ini banyak yang bawa bini ini. Ntar pulang-pulang minta nafkahnya 500.000 lagi. Udah tuh. Pokoknya dalam segala hal kita terapkan cara yang paling istimewa. Jangan kita pakai cara yang paling rukhsah, yang keringanan-keringanan. Udah yang penting sholat gitu. Meskipun cuma yang rukun-rukunnya doang, itu rukhsah namanya gitu. Kudu bisa tuh menerapkan yang azimah dalam semua perbuatan kita. Ngaji setengah jam habis maghrib rukhsah, jam 1 2 jam ngajinya itu azimah. Makanya belum 2 jam ini, baru setengah jam, terusin lagi sampai jam 2. Udah tuh. Qala al-Qushairi al-wara'u tarkus syubuhati. Berkata Imam Al-Qushairi, waro itu artinya meninggalkan yang syubhat, yang samar antara yang halal dan yang haram. Waro. Wa qala al-Ghazali al-wara'u arba'u darajatin. Imam Al-Ghazali berkata waro itu 4 tingkatan. Adnaha wara'ul adli. Yang paling rendahnya itu waro adil, waroknya orang adil. Wahwa tarku kulli ma tuharrimuhu fatwal fuqaha'i karriba wal muamalatil fasidati, yaitu meninggalkan semua yang diharamkan oleh fatwa ulama fikih seperti riba dan bisnis-bisnis yang rusak, muamalah-muamalah yang rusak. Itu waro adil namanya. Itu waro paling rendah, tingkatan paling bawah. At-taniyatu wara'us solihina, yang kedua waroknya orang solihin. Wahwa tarakus syubuhati, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Itu meninggalkan yang syubhat baru tingkatan kedua. Watalitatu wara'ul muttaqina, dan yang ketiga yaitu waroknya orang-orang takwa. Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, yaitu meninggalkan apa yang dibolehkan untuknya karena takut mengerjakan sesuatu yang dilarang. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah padanya karena takut terjerumus ke dalam sesuatu yang bermasalah. Itu waro orang-orang yang takwa. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu an kunna nada'u tis'ata a'syaril halali makhafatan an naqa'a fil harami. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, kami terbiasa meninggalkan 90% yang halal, 10%
9/10 berarti 90%. Tis'ata asyarin itu 9/10. 90% yang halal makhofatan annaqa'a fil harami, karena takut kami terjerumus ke dalam yang haram. Jangankan sampai yang haram, yang halal aja 90%-nya ditinggalin. Makan secukupnya gitu. Punya rumah sesuai kebutuhan, punya kendaraan sesuai kebutuhan, gitu. Sisanya ditinggalin. Itu Sayyidina Umar. Ar-rabi'atu wara'us siddiqina. Yang keempat, waroknya orang-orang siddiqin. Wa huwa tarku ma huwa munfakkun anil afati, yaitu meninggalkan sesuatu yang betul-betul sudah terbebas dari segala cacat, dari segala kerusakan. Padahal udah jelas ini betul-betul halal mutlak, boleh gitu. Udah nggak ada cacatnya pisan, tapi masih ditinggalin. Itu waroknya orang siddiqin. Ma huwa munfakkun anil afati, apa yang dia itu sudah betul-betul terbebas dari segala cacat, segala kerusakan. Apa itu? Apa? Ya saking hati-hatinya, saking hati-hatinya. Kalau kita kan masih sembarangan. Sampai pernah ada Imam Ibrahim bin Adham itu, beliau sampai enggak mau minum air Zam-Zam. Ditanya sama sahabat yang lain, sama teman-temannya ditanya, kenapa kamu enggak mau minum air Zam-Zam? Kalau seandainya saya punya timba sendiri, pasti saya minum air Zam-Zam. Ini yang ada timba bukan punya saya, takutnya yang punya kagak ikhlas, kagak ridho. Kalau punya saya dewek, makan saya mau timba sebab banyak deh. Itu Imam Ibrahim bin Adham. Namanya meninggalkan sesuatu yang padahal sebenarnya sudah betul-betul terbebas dari cacat. Mentang-mentang ini disediain buat yang jamaah di Masjid Nabawi, habis nuangnya semua mau kita, sampai bekal botol dari rumah. Mentang-mentang udah disediain. Kalau yang warok sidikin meskipun sudah disediakan, lebih hati-hati lagi, udah secukupnya aja. Takutnya memang sekedar diberikan sekedar kebutuhan kita untuk menghilangkan haus, itu namanya waroknya siddiqin. Naruh sendal di parkiran, kagak mau sendalnya nindiin sendal temen yang lain, takutnya yang punya sendal kagak redo kalau sendalnya ketindian sama sendal saya. Itu namanya warok siddiqin. Udah tuh. Itu memang jarang kita yang begitu mah dah, jarang dah. Kalau kadang-kadang keran orang main buka aja, padahal izin kagak apa kagak. Emang ketahuan itu keran punya tetangga kita, main kita buka aja. Dah. Jam 1 yuk Pak, sebelum saya tutup ada yang namain nggak? Pak Guru aja, cukup. Pak Ketua, cukup. Bang Uri, jelas sudah itu. Jadi baru sampai torikoh ya. Syariat tadi artinya kita menjalankan semua perintah Allah dan larangan Allah dengan penuh semangat. Torikoh artinya kita mengerjakan syariat itu dengan cara yang paling lurus dan dengan cara yang paling istimewa. Itu torikoh. Nah, tar hakikatnya belakangan. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.